Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional ATR BPN, Kabupaten Manggarai Barat. Komunitas Komodo Lawyers Club KLC Placidus Asis Deornay SH sebagai ketua dan kawan-kawan memohon audiensi kepada Kepala BPN Mabar membahas persoalan-persoalan teknis, Rabu, tanggal 17 Maret tahun 2021 pagi di Labuan Bajo. Kepada GBR News Awal, Asis Deornay menjelaskan tujuan datangi kantor BPN pagi ini guna membahas persoalan-persoalan teknis yang bagi publik sangat merugikan. Kata Asis, banyak permohonan masyarakat yang pernah diajukan memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Hal ini perlu disampaikan kepada pimpinan BPN Mabar untuk segera memperbaiki sistem dan cara kerjanya, sembari menuju loket pendaftaran guna lanjutan agendanya. Kembali terpantau, pelayanan administrasi di loket kantor BPN terlihat berjalan lancar dan kondusif. Pantauan GBR News, rekan komunitas Komodo Lawyers Club Muhammad Tony SH, pemantau demokrasi Kabupaten Manggarai Barat yakni John Kadis SH dan masyarakat Labuan Bajo yakni Stefan Rafael turut mendampingi guna memberi masukan hambatan yang dialami sebelumnya. Ini poin-poin inti yang disampaikan komunitas Komodo Lawyers Club KLC, pemantau demokrasi Kabupaten Manggarai Barat dan masyarakat Labuan Bajo. Ya, selamat siang. Terima kasih untuk keterlibatan atau partisipasi dari teman-teman jurnalis. Yang pertama, hari ini kita sesuai dengan undang kita ya, kemarin bahwa komunitas Komodo Lawyers Club itu ingin beraudiens dengan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Barat ya. Tentunya audiensi ini penting bagi kita untuk membantu memberikan masukan kepada kantor BPDD terhadap isu-isu yang selama ini meresahkan ya, dan itu merugikan publik ya. Kedua, hal teknis itu bagi kami itu problem ya, karena kami sendiri sebagai advokat pernah mengajukan permohonan-permohonan secara teknis juga itu berlama-lama, bahkan bertahun-tahun. Nah, kemudian problem teknis ini kita sampaikan kepada BPN supaya BPN memperbaiki cara kerja baru ya, agar tidak lagi orang teriak tentang hal teknis di sini gitu. Jadi itu sudah kita sampaikan kepada Kepala BPN supaya hal-hal teknis ini diperbaiki ke depannya. Jadi tidak lagi orang marah-marah di sini, teriak-teriak di sini karena hal-hal teknis. Yang mari diperbaiki, dan itu kita sudah sampaikan kepada BPN. Nah, untuk itu secara publik juga ya kita harus menyambut baik bahwa yang hadirnya ini Pak Kakan ini orang baru ya, Kepala BPN baru, dan saya sudah sampaikan ke beliau supaya personal kerja, deadline kerja itu harus betul-betul efektif, tepat waktu. Jadi jangan lagi orang datang ke sini karena hal teknis gitu. Jadi selesaikan. Sehingga saya menyampaikan kepada Pak Kakan, Kepala Kantor, ada 3 hal. Yang pertama adalah audit inventaris problem itu dari tahun ke tahun yang belum selesai. Kerjakan itu. Yang kedua, melatih semua orang jujur ya, supaya tidak ada lagi tikus-tikus di dalam ini. Ya. Yang ketiga, kita ingin supaya lembaga ini menjadi lembaga publik yang transparan, akuntabel, tidak yang ditutup-tutupi. Ya. Itu aja. Jadi kehadiran kita adalah tidak lebih dari memberikan masukan dan saran supaya lembaga ini bisa memperbaiki cara kerjanya. Ya, terima kasih partisipasi teman-teman. Ini teman-teman kita semua empati dengan persoalan-persoalan publik ya. Jadi saya dari sisi pemantau boleh dibilang atas nama publik, memantau bahwa di sini terjadi lelet ketika alasannya internet tidak berfungsi. Tetapi bagi publik dia tidak mempedulikan itu. Dia hanya mempedulikan bahwa berkas dia sudah masuk, kapan diselesaikan, dan dia tidak menunggu lama. Itu poin satu. Poin kedua, ini kantor untuk rakyat. Ketika ada datang dari kampung yang celana pendek, sendal jepit, harus dilayani. Ini ada kejadian beberapa hari lalu tuh, justru yang begitu disuruh pulang. Bayangkan kalau umpamanya dia datang dari Lembor, datang dari Bari, atau datang dari Pacar, dia harus kembali lagi. Bulan depan lagi baru datang. Nah, hal-hal begini yang tadi kami bicarakan di dalam untuk dipantau. Itu yang kedua. Yang ketiga, Kakan seharusnya bisa memperhatikan anak buahnya.
Ketika berkas sudah masuk, dia harus memantau berapa hari itu selesai, supaya dokumen itu tidak mengendap di satu tempat. Tadi Pak Advokat Asis tadi sudah menyampaikan itu juga semua, bahwa ini sebenarnya kerjasama bersama BPN, bagaimana kita melayani publik. Oke. Pada prinsipnya ini adalah soal masalah standar pelayanan publik sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 sebagai standar pelayanan publik, di mana kita ketahui bahwa Badan Pertanahan Nasional ini atau Kantor Pertanahan merupakan lembaga negara yang memang non kementerian, artinya dia ditugaskan secara langsung di bawah presiden. Itu artinya secara pengawasan itu tentu kita lihat di sini tidak ada equal dalam memberikan pengawasan di dalam lembaga ini sendiri. Maka ya sebagai masyarakat atau publik tentu sebagaimana salah satu poin penting di dalam Undang-Undang 25 tahun 2009 itu adalah sebagai bentuk pengawasan. Maka kehadiran kami pada saat ini ya tentu bukan saja untuk kepentingan pribadi selaku komunitas Labuan Bajo Lawyers Club atau komunitas advokat di sini dan atau dengan pengamat demokrasi Manggarai Barat, akan tetapi ya tentu masukan kami yang sifatnya konstruktif ya untuk membuka ruang bahwa masyarakat adalah punya hak untuk mendapatkan informasi dan pelayanan yang prima ya, karena bagaimanapun ini adalah lembaga negara yang digaji oleh hasil pajak daripada rakyat itu sendiri, maka tentu masyarakat pun akan dan wajib untuk dilayani sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang itu sendiri. Saya kira begitu. Dari Labuan Bajo GBR News Ricardus Nompa melaporkan.